Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah kajian taklim Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuwajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang najis dan tentang haid. Ya. Haid itu satu paket dengan nifas dan istihadah berarti ya. Jadi memang kita insya Allah di minggu depan kita sudah masuk bab sholat. Jadi sifatnya memang pengulangan apa yang sudah pernah kita pelajari. Bahasa pengertiannya adalah kotor. Jadi sesuatu yang najis adalah sesuatu yang kotor. Syai'un mustaqzarun, sesuatu yang dipandang kotor dalam pandangan agama. Jadi patokannya dalam pandangan agama bisa jadi sesuatu itu kotor, tapi agama tidak memandangnya najis, bisa. Contohnya apa? Contohnya ludah. Ludah ini kotor, tapi ludah ini enggak najis, enggak. Karena kalau ludah najis, berarti mulut bapak ibu najis, maka ludah enggak najis. Mohon maaf, dahak itu enggak najis. Kotornya iya, tapi enggak najis. Karena kalau dahak najis, ya tenggorokan kita najis. Ya. Mani juga sama, mani enggak najis. Kalau mani dianggap najis, maka manusia najis. Maka ada beberapa hal yang kotor dalam pandangan kita manusia, tapi tidak dipandang najis dalam pandangan agama. Jadi patokannya najis itu sesuatu yang dianggap kotor, yang kalau terbawa sholatnya nggak sah. Patokannya di situ. Di sesuatu yang dipandang kotor, yang kalau dibawa sholat, itu nggak sah. Jadi kalau kita bahas kesucian, sudah pernah kita bahas pada beberapa pertemuan, beberapa kali. Ada toharoh itu hadas, ada najis. Ya. Ada hadas kecil, diselesaikan dengan wudhu. Ada hadas besar, diselesaikan dengan mandi. Wudhu dan mandi dapat digantikan dengan tayamum. Kalau najis itu fisik, kalau fisiknya nggak ada, berarti nggak najis. Jadi najis itu harus berupa fisik. Kalau fisiknya nggak ada, berarti nggak najis. Contoh paling gampang, mohon maaf, kentut. Kentut itu kalau bau sekali udah, bau sekali. Tapi kentut dipandang nggak najis karena fisiknya nggak ada, fisiknya nggak ada. Tapi Ustaz, ada yang keluar dikit. Wah, kalau ada fisiknya ya najis berarti. Itu kecepirit itu ya najis kalau itu. Jadi patokannya kalau fisiknya tidak ada, itu enggak najis. Sesuatu yang tidak terlihat oleh pandangan mata, itu enggak najis.
Ini misalnya air minum, kalau kita lihat pakai mikroskop, ya mungkin ada makhluk-makhluknya ini. Tapi kan tidak terlihat oleh pandangan mata. Sesuatu yang tidak terlihat oleh pandangan mata itu tidak najis, tidak najis. Contoh, ada laler, Bu, lalat. Lalat itu nempel di pipi ibu-ibu. Berasa agak dingin, waduh, agak adem ini lalatnya ini ya. Lalat itu mungkin habis nemplok di sampah, mungkin. Lalatnya mungkin habis nemplok di, mohon maaf, kotoran, mungkin. Lalatnya mungkin habis nemplok di bangkai, mungkin. Tapi tidak terlihat fisiknya oleh mata kita, maka nggak najis. Jadi patokan najis yang pertama, itu fisik, yang paling pertama. Najis yang kelihatan fisiknya. Ya. Ya, contoh, dalam tubuh kita ada darah. Darah itu najis. Tapi kita salaman sama orang yang nggak najis karena darahnya dalam tubuh. Ya. Jadi tidak terlihat oleh pandangan mata, itu nggak najis. Yang kedua, patokannya najis itu kalau basah. Kalau nggak basah, itu nggak najis. Nggak najis. Misalnya, ada anjing masuk ke dalam rumah kita. Rumah kita kering, kaki anjingnya juga kering. Itu ya nggak usah disucikan apa-apa, nggak usah. Karena patokannya najis itu kalau dia ada yang basah. Kalau nggak ada yang basah, maka nggak ada najis, nggak ada najis. Ada. Beda kalau misalnya anjingnya ada menjilat, ada air liurnya, ada basahnya. Kalau nggak ada basahnya, itu berarti nggak ada najis. Jadi patokannya al-jaf bil-jaf, yang kering ketemu sama yang kering itu nggak najis, nggak ada masalah. Najis itu kita bagi jadi 3, ada ringan disebut sebagai najis mukhaffafah, ada sedang disebut sebagai najis mutawassithah, ada berat disebut sebagai najis mughallazah. Bedanya di mana? Bedanya di treatment pensuciannya, toharohnya, cara membersihkannya. Bedanya di situ. Ya. Misalnya, ya, yang ringan itu kencing bayi laki-laki. Jadi air kencing bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun yang hanya mengkonsumsi air susu ibu, maka itu cuma cukup dipercikkan air saja, cukup itu. Najisnya namanya mukhaffafah. Kalau bayi perempuan gimana? Kalau bayi perempuan disiram. Ini jangan dianggap kalau Islam diskriminatif ya. Wah, ini kok laki-laki sama perempuan dibedakan. Bukan. Anatomi tubuhnya memang beda. Anatomi tubuhnya beda. Ya. Kedua, dalam tradisi Arab dulu, orang lebih sering menggendong bayi laki-laki daripada menggendong bayi perempuan. Mohon maaf kalau zaman sekarang, najis mukhaffafah ini udah jarang. Kenapa jarang? Soalnya bayinya pakai pampers semuanya, ya nggak pernah kan, mau mukhaffafah mau nggak ada sudah ya. Kalau zaman dulu ya, masih zaman pakai popok, masih zaman pakai apa, dipipisin bayi, itu najisnya najis mukhaffafah. Cukup dipercikan air saja, percikan air. Tapi kalau bayinya bayi perempuan, ya harus dicuci, harus dicuci. Yang kedua, najis mutawassithah. Patokannya najis itu rata-rata benda cair. Ya. Patokannya najis itu rata-rata benda cair. Darah, nanah, muntah, susu hewan yang haram dagingnya. Jadi susu itu, kalau hewannya halal, susunya halal. Misalnya apa? Sapi. Sapi halal, maka susu sapi juga halal. Kambing.
Kambing halal, susu kambing juga halal. Onta, onta halal, susu onta juga halal. Kuda, kuda halal, susu kuda juga halal. Kuda itu halal. Ibu-ibu mungkin kalau ke Jogja ada yang pernah makan sate kuda. Kalau kuda halal, kalau keledai, keledai haram. Jadi keledai haram, susu keledai juga haram. Zebra halal, susu zebra berarti halal. Kucing haram, susu kucing ya berarti haram. Beruang, nah, beruang itu haram, ya susu beruang ya, susu kalau susu beruang aslinya ya berarti haram ya. Tapi kalau susu sapi halal. Ya. Jadi patokan. Ini bedanya susu dengan telur. Telur. Kalau telur nggak peduli hewannya halal apa haram, telurnya halal. Misalnya ayam halal, telur ayam halal. Ular haram, telurnya tetap halal, tetap halal. Ya. Apa namanya kura-kura, misalnya amfibi haram, telurnya tetap halal. Dinosaurus misalnya haram, telurnya tetap halal. Jadi bedanya telur sama susu di situ. Kalau susu itu tergantung hewannya. Kalau hewannya haram, susunya najis, susunya juga haram. Tapi kalau telur tidak, hewannya haram, telurnya tetap halal, nggak ada masalah, telurnya. Kemudian yang ketiga, najis yang berat atau najis mughallazah. Najis mughallazah itu kalau hadisnya, dalam hadisnya itu hanya anjing saja, hadisnya hanya anjing. Jadi di Madinah banyak sekali anjing, sampai sekarang masih ada ya. Anjing-anjing liar yang kadang-kadang masuk rumah, kadang-kadang masuk rumah. Anjing itu kadang-kadang menjilat bejana, tempat air, wadah air. Kemudian Rasul bilang, kata Rasul, wadah air kalau dijilat oleh anjing, maka harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Sahabat ada yang pernah tanya, kalau kucing gimana? Kalau kucing oleh Nabi tidak dikasih hukum yang sama. Nabi bilang, inna mahya minat tawafina alaikum. Kata Nabi, kalau kucing nggak apa-apa. Kecuali jelas-jelas najis ya. Kucing habis makan tikus. Moncong giginya masih berdarah. Kemudian minum di ember kita. Itu jelas najis. Tapi yang bikin najis bukan kucingnya. Yang bikin najis darah tikusnya. Itu yang bikin najis. Tapi kalau anjing tidak. Anjing itu kalau dia sampai menjilat saja, itu sudah najis. Cara mensucikannya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Maksudnya salah satunya dengan tanah gimana? Tanah dicampurin di air bisa, atau tanah diusapkan di najisnya dulu bisa. Yang paling gampang, kalau nggak mau repot campur-campur tanah, ambil air kali, itu yang paling gampang. Jadi kena najis mughallazah, najisnya anjing dan babi, langsung ambil air Cisadane, cuci 7 kali dengan debu. Itu nggak usah pakai tanah lagi sudah, karena sudah nyampur dengan lumpur itu ya sudah. Ya. Pakai sabun gimana? Ya pakai sabun, tetap pakai sabun. Tapi kalau mensucikannya itu tetap air sama tanah. Ya. Hadisnya cuma anjing, tapi Imam Syafi'i menambahkan lagi babi. Karena babi disebut dalam Al-Quran, babi itu lebih parah daripada anjing. Haram kalau babi. Ayatnya jelas. Nah orang kadang-kadang nanya, ketika anjing itu najis, apakah orang boleh atau
atau tidak. Jalan juga. Nah, ini nggak terlatih namanya, nggak terlatih. Atau sebaliknya, ketika disuruh berhenti, dia berhenti. Ya. Jadi misalnya anjingnya lagi jalan, kemudian disuruh berhenti, ya, berhenti begitu, ya, dia langsung berhenti, dia langsung berhenti. Kalau sudah disuruh berhenti berkali-kali dia nggak mau berhenti, itu juga sama, namanya anjing yang tidak terlatih. Ya. Dan yang paling penting, ya, itu ya, yang paling penting itu dia tidak makan hasil buruannya itu. Ya. Jadi jangan sampai ketika kemudian apa namanya dia sudah berburu, itu kok malah anjingnya makan hasil buruannya, bukan buat tuannya, malah dimakan sendiri. Nah, ini yang bahaya nih di sini. Kalau dimakan sendiri, bukan apa namanya hasil buruannya ini bukan buat tuannya, maka hukumnya haram ya, tidak lagi menjadi apa? Tidak lagi menjadi sesuatu yang halal ya. Jadi kita ulangi lagi, najis yang berat atau disebut sebagai najis mughalladhah adalah najisnya anjing dan babi ya. Tapi juga disebutkan bahwa penggunaan anjing dalam beberapa kasus itu diizinkan. Misalnya apa? Misalnya anjing yang digunakan untuk berburu atau juga anjing yang digunakan sebagai penjagaan atau juga anjing pelacak. Nah, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah ya.
pensucian najis. Ya. Apakah najis bisa menjadi suci? Ya. Jadi ada beda. Ada benda najis, ada benda yang terkena najis. Itu beda. Kalau benda najis, itu fisik najisnya. Contohnya kencing. Apakah kencing bisa disucikan? Ya. Kalau terkena najis, itu bajunya, mutanajis. Nah, untuk najis, benda najis, pensuciannya dua macam. Satu apa? Istihalah. Berubah bentuk kimiawinya, maka najis itu sudah tidak dikatakan najis lagi. Contohnya apa? Khamr. Ya. Khamr. Ya. Misalnya arak. Ya. Khamr. Khamr itu berubah menjadi cuka. Ya. Awalnya khamr haram diminum, najis disentuh. Lama-lama khamrnya berubah menjadi cuka. Cuka halal dikonsumsi, cuka suci disentuh. Jadi kalau suci kaitannya kontak fisik, disentuh. Berubah bentuknya dari khamr menjadi cuka, itu namanya istihalah. Benda najis berubah menjadi suci. Orang api, orang berubah menjadi gas, itu istihalah namanya. Berubah bentuk yang awalnya najis, kemudian menjadi tidak najis. Contohnya apa? Contohnya minyak wangi misik. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada jenis minyak wangi namanya misik. Misik itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia itu namanya kesturi. Diambil dari mana minyak wangi misik ini? Minyak wangi misik ini diambil dari, mohon maaf, luka kijang. Jadi ada jenis kijang khusus, itu yang lukanya, bahasa ininya kutilnya itu diekstrak jadi minyak wangi, jadi minyak misik. Itu luka ya. Apa semacam ya kayak darah begitu, kayak darah. Tapi apa? Tapi dia sudah berubah, bukan lagi darah, tapi jadi parfum. Ada beberapa hewan yang Allah kasih aromanya kuat. Contoh kalau ibu-ibu dulu tinggal di kampung itu ada binatang namanya apa? Rase atau musang ya. Yang kalau lewat baunya bau apa? Pandan, bau pandan. Wah ini bau pandan nih, ini berarti ada musang. Hati-hati yang punya apa ternak ayam itu ya, bisa habis itu. Kijang kesturi itu juga sama itu. Kalau dia lewat, baunya kuat sekali, bau misiknya itu. Tapi mahalnya minyak misik itu, karena satu kijang itu paling dapat cuma berapa cc saja minyak wanginya itu. Ya. Makanya sekarang kijangnya disuntik-suntikin biar kutilnya banyak gitu. Ya, kutilnya banyak. Disuntikin biar kutilnya banyak gitu. Ya. Itu berubah dari bentuk darah menjadi bentuk minyak wangi, itu namanya istihalah. Ya. Atau contohnya apa lagi? Ya, contoh paling gampang, misalnya vaksin. Yang tripsinnya, andai kata tripsinnya itu memang apa namanya berasal dari hewan yang tidak halal. Kalau jejak hewan itu sudah tidak terlihat, awalnya memang ada, tapi jejaknya, unsur kimiawinya sudah tidak ada lagi, maka sudah tidak najis lagi itu, sudah suci. Itu namanya istihalah.
benda najis yang berubah fisiknya, berubah unsur kimianya, dia berubah menjadi benda yang suci. Atau contoh yang kedua, disamak. Disamak itu diapain? Disamak itu adalah dihilangkan daging ataupun lemak yang nempel di kulit yang bikin bau busuknya itu, yang bikin bau busuknya. Jadi ada bangkai kambing misalnya, ada bangkai sapi, ada bangkai apapun, bangkai buaya, bangkai ular, bangkai apapun selain bangkai anjing dan babi, itu kulitnya bisa disamak. Dihilangkan bau busuknya, dihilangkan sisa daging, sisa lemak yang ada di nempel di kulit. Ya, patokannya gampang. Kalau kulit mentah dimasukkan di air, airnya berubah, kulitnya berbau. Kulitnya berbau. Tapi kalau kulit samak itu kita masukin di air, kulitnya nggak berubah. Ya. Kayak jaket kulit, sabuk kulit, ya kan, sepatu kulit dan yang lain-lain. Ya, kalau ada kulit bangkai yang najis, disamak, kulit tadi menjadi suci, boleh dipakai, tapi nggak boleh dimakan, nggak boleh. Ya. Jadi jangan ada bangkai kambing, kulitnya diambil, dibikin kerupuk kulit. Nah kalau itu nggak halal itu, nggak. Tapi kalau dipakai, dibikin jaket, dibikin mantel, dibikin sepatu, dibikin sabuk, nah itu nggak masalah. Caranya terserah, pokoknya dihilangkan fudulatul jildi, kotoran yang nempel di kulit itu, yang bikin bau busuknya, itu dihilangkan, sampai kemudian bau busuknya hilang. Itu sama. Awalnya kulit bangkai najis, disamak, dia menjadi suci. Tapi tetap tidak halal ya. Suci untuk dipakai, haram untuk dimakan. Nggak boleh dimakan. Bagaimana kalau ada benda terkena najis? Kalau tadi mensucikan najisnya, kalau ini mensucikan benda yang terkena najis, ya macam-macam. Dicuci, ya kan? Paling umum, disiram, tambahi air. Nah, misalnya, mohon maaf, Bapak punya bak mandi, dikencingi sama anaknya. Ini kan cuma dua pilihannya. Airnya dibuang. Wah, kalau airnya dibuang sayang-sayang itu. Tapi kan najis. Bisa. Tambahi airnya sampai 2 kula. Sampai 216 liter. Kalau tidak berubah, berarti dia suci. Tambahi airnya. Bisa dikerik, bisa. Bisa dilap, bisa dijemur. Ya, kalau tadi saya bilang kalau sudah kering, ya, tapi yang paling utama, yang paling umum itu ya dicuci, disiram, ya. Yang paling pertama caranya dikeringkan dulu, dilap dulu, habis dilap baru kemudian dicuci atau disirami air. Ya. Sampai hilang benda najisnya. Kalau benda najisnya belum hilang, ya nggak bisa. Ya. Sampai hilang benda najisnya. Patokan hilangnya apa? Warna najis sudah tidak ada, bau najis sudah tidak ada, rasanya najis sudah tidak ada. Warna bisa kita lihat, warna najis sudah nggak ada. Aroma bisa kita cium, aromanya najis sudah tidak ada. Kalau rasa apa kudu dijilat, Ustaz? Ya nggak kudu dijilat, dikira-kirakan saja, rasa najisnya sudah nggak ada, itu cukup sudah. Ya. Sebelum bab haid, nifas, istihadah, kalau ada yang mau nanya tentang najis, tafadhol, dipersilakan. Wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Memang ada hadis bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Sebetulnya bukan cuma anjing ya, ada beberapa rumah yang tidak dimasuki malaikat. Ya. Rumah yang ada gambarnya, ya. Rumah yang ada patungnya, kecuali mainan anak-anak ya, boneka itu nggak apa-apa. Ya. Rumah yang tidak dipakai untuk membaca Quran, ya. Itu rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Yang dimaksud malaikat nggak masuk ke situ gimana? Rumah itu tidak mendapatkan keberkahan, ya. Tidak mendapatkan keberkahan. Berkah itu maksudnya apa? Berkah itu kebaikan yang sifatnya terus menerus, itu keberkahan. Ya. Lalu apakah memelihara anjing itu haram atau tidak? Kalau ada keperluannya, tadi anjing pemburu, anjing penjaga, ya, atau kalau kayak polisi berarti anjing pelacak begitu, ya nggak ada masalah. Kalau ada keperluannya nggak masalah. Ya. Kalau nggak ada keperluannya haram, haramnya dari mana? Haramnya karena resiko najisnya itu, resiko najisnya. Ya. Bisa jadi begini, kita ngelihatnya anjingnya nggak ada najisnya dalam penglihatan kita. Tapi siapa tahu dia kencing di situ, kan sudah kering, Ustaz. Keringnya iya. Tapi kalau kaki kita basah kan jadi kena lagi. Siapa tahu air liurnya netes di situ, kan sudah kering. Iya, sudah kering, tapi kalau kaki kita basah, kan jadi basah nempel lagi berarti ya. Jadi itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, masalah apa namanya malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat tadi, yang bawa keberkahan itu. Kalau malaikat Israel tetap masuk, tetap masuk. Kalau jatahnya meninggal, wah taruhin anjing aja nih biar malaikat. Nah, kalau malaikat Israel tetap masuk, tetap ya. Jadi jangan dianggap malaikatnya takut sama anjing. Ya. Atau malaikat pencatat amal, itu tetap nyatat amal tetap itu. Ya. Jadi nggak ada kait. Jadi yang nggak masuk itu malaikat rahmat saja. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ada pertanyaan yang lain silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung tadi pertanyaan Bu Eli tentang melihara anjing. Di TV itu pernah ada acara wawancara perempuan bercadar yang memelihara 70 anjing. Pernah ya Ibu ya? Ya. Nah, ketika diwawancara alasannya adalah yang bersangkutan tuh ingin menyelamatkan anjing-anjing itu karena anjing-anjing itu yang anjing-anjing yang berkeliaran di pengeliaran yang tidak ada yang ngurus, jadi yang bersangkutan lalu diurus sama misalnya dikasih makan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hukumnya itu? Karena saya lihat itu di filmnya itu ya Bu ya. Nah itu hukumnya begitu jilat-jilat bagaimana, terus baju-bajunya juga kayaknya kena juga ya. Itu. Lalu yang kedua tadi tentang gambar yang tidak dimasukin malaikat, terus gambar apa Pak Ustadz ya. Terus yang ketiga Pak Ustadz, kita kan seringkali memakai desinfektan alkohol. Alkohol kan haram ya kalau itu ya, tapi kalau buat desinfektan enggak. Nah kalau
habis desinfektan pakai alkohol, terus udah gitu boleh nggak? Karena kan menguap kan, boleh nggak setelah itu sholat gitu, kita nggak cuci dulu. Mohon maaf, ada lagi nih Pak Ustadz. Masalah anggur, Ustadz ya. Anggur kan kalau buahnya dimakan halal, tapi ketika di jus itu kan berubah menjadi, apalagi diinap kan berubah menjadi minuman keras, ya. Nah, apakah itu haram, Ustadz? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah memelihara anjing, ya. Jadi memelihara anjing apa hukumnya? Kalau ada keperluannya tadi nggak apa-apa. Anjing penjagaan, anjing pemburu, ya. Di masa Nabi juga umum kalau ada penggembala, orang gembala kambing itu biasanya juga miara anjing juga. Tujuannya untuk apa? Anjing itu yang melindungi kambing dari serbuan serigala. Biasanya begitu. Jadi kalau ada tadi wanita bercadar yang kemudian melihara anjing, ya melihara sih sebetulnya nggak apa-apa. Yang jadi masalah kan masuk ke rumahnya, kemudian jilatannya segala macam. Cuma memang dalam madhab lain, ada yang menganggap bahwa yang najis itu cuma air liurnya, anjingnya nggak ada masalah. Bahkan ada madhab yang menganggap air liurnya juga nggak najis. Buktinya apa? Anjing kalau dia berburu, ya kan? Misalnya anjingnya makan kijang, kijangnya mati. Berarti kan di bekas gigitan anjingnya itu ya ada air liurnya dong, ada air liurnya. Jadi ada madhab yang menganggap anjing itu binatang suci. Bahkan ada madhab yang menganggap boleh makan anjing, boleh. Ya. Kalau dalam madhab Syafi'i nggak boleh. Ya. Dalam madhab Maliki ada satu pendapat bahwa anjing itu halal dimakan, bukan cuma anjing, kucing itu halal dimakan. Saya punya teman orang Mali, daerah Afrika itu. Satu waktu saya lihat ini kucing di asrama kok pada hilang, kata saya. Kucingnya dipotongin sama dia itu. Kucingnya dipotong kemudian dimakan. Saya nggak paham. Pas saya mau makan dia bilang jangan dimakan. Itu haram buat kamu, halal buat saya. Kok bisa? Dalam madhab Syafi'i kucing itu haram. Dalam madhab Maliki tidak. Madhab yang paling banyak makanan halalnya itu madhab Maliki. Yang haram itu yang disebut dalam Quran. Bangkai, darah, babi, ya terbatas pada yang disebutkan ayatnya saja. Kalau ayatnya nggak ada, itu nggak apa-apa. Nah, kalau kita di Indonesia kan macam-macam memang banyak, Pak. Tapi kalau di Afrika itu memang ya hidup udah susah, gersang juga, wajarlah kalau kemudian madhabnya madhab Maliki itu ya. Kalau dalam madhab Syafi'i itu haram. Jadi dia pelihara anjing ya sebetulnya nggak apa-apa. Masuk rumahnya ini yang bermasalah. Kemudian yang kedua, kalau meluk-meluk anjing ada jilatannya, najis. Jadi patokannya cuma dua hal, najisnya, yang kedua repot mau sholatnya, itu aja kaitannya ya. Jadi kalau masalah kemudian dia masukin, ya silakan saja, tapi najisnya dan kemudian repot sholatnya, itu yang pertama. Yang kedua tadi pertanyaan tentang gambar. Di masa Nabi belum ada foto ya, belum ada foto. Ada hadis itu la'anallahul musawwirin musawwirat itu ya. Ya, gambarnya. Ulama beda pendapat. Yang dimaksud dengan gambar itu apa? Bahkan ada hadis orang yang menggambar akan dituntut di hari kiamat untuk menghidupkan apa yang digambarnya itu. Makanya Wali Songo itu beda pendapat pada saat pengen bikin wayang itu. Maka dibentuklah wayang itu sesuatu yang tidak mirip dengan manusia.
kebanyakan ulama akan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan gambar di situ seni rupa, bukan seni lukis, bukan seni rupa. Jadi patung dan semacamnya itu, ya. Kalau foto ya hampir setiap rumah ada fotonya sekarang, ada foto. Ya, kan? Ya, makanya kadang repot ini, ya. Ustadz mengharamkan gambar, padahal pengajiannya itu ya pakai banner di belakangnya itu. Ustadznya mengharamkan gambar, pengajiannya pakai banner. Itulah makanya apa? Yang dimaksud dengan gambar kebanyakan itu seni rupa, pematungnya itu. Patung itu beda dengan berhala, beda. Kalau patung itu pada fisik bendanya, kalau berhala itu pada fungsinya, pada fungsi. Bisa jadi cuma patung kecil saja, keris kecil, tapi kemudian dikasih sesajen, dikasih apa, dianggap punya kekuatan. Nah, ini berhala namanya. Jadi kalau patung itu seninya, tapi pengkultusannya itu berhala itu. Nah, yang dimaksud itu tadi. Jadi jangan sampai ada di rumah itu benda-benda yang kira-kira ada berupa patung itu. Kalau mainan anak-anak nggak apa-apa. Wah, Ustaz, di rumah saya banyak itu transformer. Ah, itu boneka itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Boneka Barbie itu nggak masalah. Sayyidah Aisyah dinikahi Nabi kan di usia muda. Itu masih suka mainan boneka, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bantal karakter itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kemudian apa namanya patung-patung, nah itu nggak boleh. Kalau museum gimana, Ustaz? Museum kan ada patungnya, iya. Tapi museum kan bukan rumah, nggak ditinggalin sama orang, nggak masalah. Ya. Tapi kalau apa? Kalau apa namanya? Kalau rumah itu diusahakan jangan ada patungnya. Itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga masalah disinfektan tadi ya. Yang najis itu khamr, bukan alkohol. Khamr itu sesuatu yang memabukkan. Orang kadang suka salah paham, menganggap bahwa khamr najis karena alkoholnya. Tidak. Ya. Banyak sekali benda-benda yang mengandung alkohol, tapi tidak memabukkan. Rata-rata buah yang matang di pohon, itu ada alkoholnya. Duren, wah alkohol itu, duren. Ya, makanya saya bilang makruh makan durian itu karena bau mulutnya, ya. Apalagi kalau nggak ngajak-ngajak bisa haram itu. Durian, ya kan, nangka, itu alkohol juga itu. Tape, ya, tape ketan, tape singkong, itu mengandung alkohol, tapi tidak memabukkan, nggak ada masalah. Kelengkeng itu juga sama, mengandung alkohol. Jadi patokannya bukan di alkohol, tapi memabukkan. Alkohol murni, ya kan, itu tidak najis, tidak najis. Jadi kita pakai minyak wangi, parfum yang ada alkoholnya, nggak apa-apa. Pakai disinfektan, dipakai untuk sholat, nggak ada masalah. Ya, karena yang najis itu khamrnya dan bukan alkoholnya. Anggur misalnya tadi, anggur apa namanya? Kalau buahnya dimakan nggak masalah. Tapi kalau misalnya di jus, kemudian apa namanya memabukkan, patokannya memabukkan. Biasanya baunya berubah, lebih menyengat, baunya berubah. Kemudian juga apa namanya ada warnanya juga berubah, warnanya berubah. Ya. Ada busanya, betul, ada busanya. Ya. Itu sama dengan yang lain-lain. Rendeman apa namanya tape, ya kan? Selagi belum memabukkan itu masih halal. Tapi kalau sudah memabukkan itu haram. Di Tuban itu, saya dulu mondok di Langitan, itu ada buah itu apa nyebutnya legen ya, kayak apa ya, kayak yang dari siwalan, kayak siwalan gitu ya. Ya, legen. Ya airnya itu ya legen itu.
itu manis-manis asam, warnanya juga bening, itu halal itu. Tapi lama-lama jadi tuak itu, lama-lama jadi tuak ya, jadi butek ya, keruh, berbusa dan baunya menyengat, itu haram, haram. Jadi seiring berjalannya waktu itu dia berubah jadi apa? Jadi mabuk. Jadi patokannya selagi belum memabukkan itu halal, kalau sudah memabukkan haram. Ya nggak usah dicoba, kan nggak tahu Ustaz mabuk apa nggak, coba dulu apa? Nggak, kita cukup lihat tadi, apakah sudah ada perubahannya atau tidak. Kalau sudah ada perubahan haram, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pakai tuak apa nih? Ya, ya. Oh, ya. Ya, Bika Ambonnya saya paham Bu Haji, cuma cara bikinnya saya nggak paham ini. Nah, ya. Ada apa namanya beberapa jenis makanan ya, itu yang kalau dulu di Holland itu ada jenis kue apa yang pakai rum itu, pakai rum. Ya, 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 ya. Jadi patokannya kalau bahannya mengandung sesuatu yang memabukkan itu haram. Tapi kalau tidak mengandung sesuatu yang memabukkan itu halal ya. Ragi itu nggak masalah. Permipan itu nggak masalah ya. Tapi apa namanya ciu, kadang beberapa masakan Cina itu ada ciunya, pakai ciu, itu haram itu. Kemudian anggur merah, anggur putih dan segala macamnya itu haram. Jadi patokannya di situ. Jadi kalau dia mengandung sesuatu yang memabukkan itu haram. Kalau tidak mengandung sesuatu yang memabukkan itu halal. Soalnya ada beda. Kata-kata tuak di Tangerang sama di Jawa itu beda. Kalau di Tangerang, saya masih ingat waktu kecil tuh di stasiun suka ada yang dagang pakai bambu itu. Itu nyebutnya tuak itu. Itu tuak tapi halal itu, bisa diminum itu. Tapi kalau di Jawa, kalau nyebut tuak, itu sesuatu yang memabukkan itu ya. Maka saya nggak paham, tuak yang dipakai dalam apa namanya Bika Ambon itu sesuatu yang memabukkan atau tidak, itu saya nggak paham. Kalau sesuatu yang memabukkan, itu berarti haram. Ya. Jadi Ustadz, kalau dia itu kalau banyak, tua itu mabuk. Yeah. Nah, tua itu kalau diminum banyak, dia bisa mabuk kita. Tapi kalau dikit, enggak. Nah, itu maksud tua itu. Yang kan diminum orang, sebab dia mengandung alkohol. Diminum orang sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau diminum agak banyak, mabuk itu tua. Oh, dia bilang gitu, mabuk ya. tua. Ya. Terima kasih. Tambahan. Jadi kalau patokan agamanya, Nabi bilang, ma'askoro qaliluhu wa kasiruhu haram. Sesuatu yang memabukkan itu sedikit dan banyaknya sama. Misalnya begini, saya terbiasa minum whisky, maboknya kalau 3 gelas. Kalau 1 gelas belum mabuk. Oh, berarti nggak apa-apa dong, kan belum mabuknya. Tetap nggak boleh, tetap nggak boleh. Jadi yang dihitung itu potensinya. Jadi yang dihitung itu resikonya. Itu mirip sama kayak orang di pom bensin merokok. Kan nggak meledak pom bensinnya. Berarti nggak apa-apa dong. Yang dihitung bukan pas meledaknya, bukan. Tapi potensinya itu dihitung. Katanya gitu. Jadi kadang-kadang kan begini. Ini hukumnya halal apa haram ini? Mabuk apa enggak mabuk? Coba aja dulu, mabuk apa enggak? Kalau mabuk, enggak. Jadi kita enggak kecobaan itu, tapi patokannya apakah ini berpotensi memabukkan atau tidak. Nah tadi saya enggak paham itu, tuak yang dimaksud di Tangerang sama yang di Jawa itu bahasanya agak beda. Jadi patokannya kalau mabuk
haram, kalau tidak memabukkan halal, patokannya di situ ya. Saya rasa sih tidak memabukkan, saya rasa, soalnya ya Bika Ambon itu ya umum, orang datang ke Ustadz ke Kiai ya bawa Bika Ambon juga. Oke, ada pertanyaan di kolom chatting ini. Yang pertama, Ustadz izin bertanya, sempat dengar kalau beruang haram berarti susunya juga haram. Apakah susu beruang yang kita konsumsi selama ini haram? Ya enggak kalau itu. Kalau itu susu sapi itu ya, bukan susu beruang kalau itu ya. Susu sapi itu ya. Capnya saja, cap beruang, Ya, susu sapi. Susu sapi, capnya beruang, iklannya naga itu. Gimana cari susu beruang? Yang kedua, halal atau haram hasil beruang anjing. Jadi patokannya begini. Anjing yang kita gunakan berburu, kalau anjingnya terlatih, hasil beruannya halal. Terlatih itu, kalau kita suruh jalan, dia jalan. Ayo jalan, jalan. Kalau kita suruh jalan, dia nggak mau jalan, itu nggak terlatih. Terlatih itu kalau disuruh berhenti, dia berhenti. Jalan, ayo berhenti. Itu namanya terlatih. Yang termaksud terlatih juga kalau seandainya apa namanya dia berburu, hewannya tidak dimakan sendiri, tapi memang untuk tuannya. Kejar kijangnya, dikejar, digigit, mati, diserahkan sama tuannya. Itu namanya terlatih. Tapi kalau kejar kijangnya digigit, dihabisin sendiri, itu nggak terlatih. Hasil beruang anjing halal, tapi dalam madhab Syafi'i tetap bekas jilatan anjingnya tetap harus disucikan 7 kali dengan debu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan yang lain sebelum saya lanjut, Ibu, ada lagi Bapak yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz masalah najis berat yaitu anjing dan babi ya. Kita lihat sekarang ini Pak Ustadz banyak makanan-makanan yang tidak kita ketahui itu kadang-kadang dari babi ya. Contohnya dia Pak Ustadz kami dulu guru-guru ya di tempat rombongan asrama itu dikasih Pak Ustadz makanan berupa kayak apa makanan kami makan itu sama-sama. Tapi setelah itu baru kita ketahui bahwa itu ada daging babinya. Dan juga kita kayak suntik meningitis gitu Pak Ustadz, juga ada berita juga bahwa itu ada dari babi ya. Kalau kita sudah mengetahui, tetapi itu kepentingannya buat diri kita sendiri, bagaimana caranya Pak Ustadz. Nah, kalau yang sudah kita ketahui kan kita nggak mungkin makan daging babi gitu Pak Ustadz. Ya, minta penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi patokannya hukum itu kalau kita tahu. Kalau kita nggak tahu, nggak ada hukumnya. Tapi sebelum kan ada tulisannya rata-rata halal kan begitu ya. Kalau kita nggak tahu nggak masalah, nggak ada hukumnya. Saya pernah hampir makan barang haram itu. Saya dulu nggak paham di pinggir jalan tuh daerah Semarang ke sana itu Purwodadi itu banyak suike. Suike itu kodok ya kan. Saya nggak paham. Bawa mobil berhenti aja udah berhenti udah. Teman saya pesan udah. Saya kebetulan ke kamar mandi dulu. Pas di kamar mandi saya lihat lah kok banyak kodoknya ini. Teman saya udah makan gitu.
Saya nggak jadi. Saya tanya, gimana? Enak, enak kata dia. Ya udah, itu rezekinya dia berarti ya. Dia makan, dia nggak tahu ya. Teman saya juga pernah sama makan tongseng, mohon maaf, anjing. Gara-gara nggak tahu dia nggak tahu gitu. Itu bahkan sebulan dia. Jadi tiap hari lewat situ, mampir makan, murah gitu. Pas giliran terakhir dia nanya, ini tongseng kok murah bener kata dia. Penjualnya yang jawab, mau ngapain mahal-mahal? Ini tongseng asu katanya. Baru kaget dia kan, udah sebulan saya bilang, kamu itu suka berlebihan kata saya. Jadi kalau tidak tahu, nggak ada hukumnya kalau nggak tahu ya. Kalau kita ragu, itu nanti syubhat. Kalau kita ragu. Di daerah Indramayu itu ada desa namanya Desa Celeng, kalau nggak salah ada Desa Celengnya. Dulu apa namanya, waktu belum ada Cipali, bis malam itu suka singgah di daerah situ, suka mandi ya biasanya ya, Pak Manukan itu suka singgah orang makan malam di situ. Saya nggak tahu restoran Celeng kata saya, wah daging celeng jangan-jangan. Pas saya tanya, oh nama desanya Celeng ini ya. Jadi patokannya kalau kita ragu tinggalkan. Tapi kalau kita nggak tahu makan nggak apa-apa. Kalau makan daging babi baru tahu belakangan ya sudah. Jangan pas sudah tahu terusin ya, kalau itu haram ya. Kalau sudah tahu tinggal cara mensucikannya bagaimana? Ya sudah nggak ada, ya kumur-kumur saja. Nggak harus gosok gigi pakai tanah 7 kali ya nggak ada. Atau kemudian pas ceboknya begitu cebok pakai tanah ya nggak harus juga nggak sudah ya. Jadi patokannya ya sudah, memang kita nggak tahu dan bukan sengaja juga, bukan sengaja. Kecuali kalau kita berada di daerah yang orang situ memang makannya mohon maaf babi begitu. Ibu-ibu jalan ke Kelodok, banyak restoran Cina misalnya. Ya kalau dia nggak nyebut halal, ya berarti bermasalah. Tapi kalau dia sebut halal, berarti kita bisa yakin di situ. Dulu kalau kita ke Bali, itu masih agak khawatir, masih jarang restoran Muslim kalau dulu. Kalau sekarang udah banyak restoran Padang. Jadi patokannya kalau kita ragu, ya berarti syubhat. Kalau kita nggak ragu, nggak ada masalah. Yang kedua masalah vaksin, masalah suntik meningitis ya. Ya itu kalau ibu nggak suntik ya kagak bisa umroh itu, nggak bisa. Pilihannya hanya mau suntik apa nggak jadi haji kan begitu ya. Sama Bu, itu masuknya tadi istihalah. Benda najis yang sudah berubah unsur kimiawinya, itu sudah tidak najis lagi, nggak masalah. Dulunya memang ada jejak itu ada. Tapi ketika unsur kimiawinya sudah berubah, maka sudah tidak lagi najis lagi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Ya. Itu mohon maaf, ada biasanya kalau restoran-restoran yang sedang-sedang saja, dia kan orang Cina kebetulan pemiliknya. Dia ada restoran Chinese food, ada Indonesian food. Nah, kita kan kalau kondangan disedianya Indonesian food. Tapi ternyata saya pernah lihat dapurnya, itu masaknya bareng. Nah, itu bagaimana? Kalau yang kalau seperti di Jakarta di hotel besar, biasanya dapurnya, kokinya, alat makannya itu terpisah. Dan punya sertifikat halal dari UI. Tapi ini bilangnya halal, tapi sertifikat halal pun nggak ada nyatanya. Saya lihat dengan mata kami, saya nggak sebutkan apa namanya rumah makan mana, tapi itu tempat masaknya bareng. Bagaimana kita mau misah-misah? Kokinya pun juga satu itu. Cuman pas prasmanan ini dipisah, atau kalau memang yang hajatan orang Indonesia, yang makanan Chinese-nya itu nggak dikeluarin gitu. Padahal masaknya tempatnya sama. Nah itu Ustadz, terima kasih. Di Tangerang itu ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya yang agak repotnya memang di proses masaknya itu. Karena nggak mungkin kan, habis dia masak itu misalnya cari-cari tanah dulu begitu kan. Yang agak repot kan di situ. Apalagi kadang-kadang minyak gorengnya mungkin campur, macam-macamnya campur, ini yang jadi masalah. Patokannya sama. Kalau kita tidak tahu,
nggak ada masalah. Tapi kalau Bu Haji udah masuk dapurnya dulu, wah itu berarti udah tahu itu. Ya, ya, ya. Jadi kalau apa namanya kita sudah tahu itu ya nggak boleh. Kalau itu sudah tahu namanya ya. Jadi paling begini, kalau kita mau apa namanya aman ya, ya cari makanan yang nggak diolah dapur situ. Kita makan buah, minum air mineral, itu kan berarti nggak diolah di dapur situ. Kalau diolah di dapur situ berarti kan bermasalah. Kita sudah tahu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai ini pakai masalah bumbu masakan. Kan sering dapat saran tuh bangsa Sasa, apa Royco itu sudah positif mengandung babi katanya. Terus seperti Indomie semua ada ininya. Itu bagaimana? Apa masih kita konsumsi apa harus dihilangkan? Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kaidah fikih bunyinya al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu jangan sampai dihilangkan oleh keraguan-raguan. Ya, MSG itu, vaksin, micin lah begitu. Itu yang sertifikat halalnya MUI, ya, LP POM MUI. Itu melalui proses yang ketat. Hukum yang diberikan oleh MUI itu tidak bisa kita bantah hanya dengan katanya. Nggak bisa. Jadi patokannya daripada percaya orang yang nggak jelas, kita percaya pada badan MUI yang sudah mensertifikasi halal. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebiasaan kita ini, maaf ini soal kesehatan ya Ustaz. Ya. Jadi ada yang bilang bahwa makan empudu ular jadi obat. Kemudian makan daging biawak jadi obat, makan cacing yang dingin obat. Kan obat-obatan yang berasal dari benda yang najis. Patokan yang pertama bahwa itu memang obat. Ada lembaga yang punya otoritas, yang menyatakan bahwa itu adalah obat. Yang repotnya kadang-kadang orang itu percaya dengan obat itu dari obrolan. Ini yang repot. Ya bukan cuma obat, ya sampai di Arab juga begitu. Saya kalau dulu itu ketemu sama ibu-ibu itu, carinya ati onta. Buat apa Bu ati onta Bu? Buat penyakit katanya apa, asma apa-apa begitu. Ya saya juga nggak tahu, ya mungkin pikirannya onta tiap hari kena debu kok aman-aman aja gitu kan. Yang bahkannya lucunya orang Arabnya sendiri nggak pakai itu, Tapi orang cari ati onta itu masya Allah banyak sekali ya. Tapi kadang-kadang tadi memang sugesti, kalau sudah yakin sekali ya jadi itu ya. Jadi semodel dengan apa sate biawak, apa empedu ular dan yang lain-lain. Kalau memang ada orang yang punya otoritas, anggaplah misalnya apa
sinse atau apa misalnya, dia punya ilmu di bidang itu, kemudian dia ngomong, ada ilmunya, ya silahkan. Tapi kalau cuma obrolan temennya, oh, si Anu pakai ini, alhamdulillah sembuh, ya kan? Ya si Anu sembuh, si Anu mungkin bisa mati kan gitu, kita nggak tahu itu ya. Jadi patokannya ada orang atau ada lembaga yang memang ahli di bidang itu yang menyatakan itu obat. Kalau itu bukan obat, ya nggak boleh, benda haram nggak boleh. Ya. Oke, ini masih ada yang permasalahkan Bika Ambon itu, ya. Jadi Sekali lagi saya nggak tahu cara bikinnya Bika Ambon seperti apa, tidak tahu. Tapi kalau memang menggunakan arak itu haram, maka Bika Ambon juga haram. Cuma yang jadi masalah kan kita sendiri nggak bisa mastiin. Kamu pakai arak ya? Nah, jadi patokannya kita tahu dan nggak tahu. Kalau kita tahu nggak boleh. Ini saya bikin Bika Ambon halus sekali pakai arak ini, jelas haram kalau itu ya. Makanya kalau pengen makan ya jangan tanya-tanya itu ya. Kalau tanya-tanya nanti jadi haram itu, jangan tanya-tanya. Patokannya kalau kita tahu itu haram ya. Kalau kita nggak tahu ya tadi ya, jadi ragu itu syubhat. Ya, jadi rum juga sama. Kalau rum itu memabukkan, maka sama haram juga ya, sama ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke ini aslinya bahasannya ibu-ibu ya. Darah wanita, tapi bapak-bapak perlu tahu karena meskipun yang keluar darah ibu-ibu efeknya pada bapak-bapak itu juga ya. Ada darah wanita 3 macam ya yang keluar dari itu ya, satu darah haid menstruasi, 2 darah nifas pasca lahiran, dan 3 darah istihadah ya. Darah selain haid dan nifas ya, 3 ini ya. Haid itu jelas sekali ayatnya, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid ya. Kemudian lagi adalah pada masalah usia haid ya. Yang pertama usia haid kalau dalam fikih paling awal itu 9 tahun, 9 tahun Hijriah. Ayatnya tidak ada, hadisnya tidak ada. Ini murni risetnya Imam Syafi'i. Saya nggak kebayang kalau kita sekarang riset sama seperti Imam Syafi'i, itu repot sekali. Imam Syafi'i itu ke banyak kota, nanya-nanya sama perempuan. Kamu dulu haid pertama kali umur berapa? Haidnya berapa lama? Kalau sekarang kita nanya, baru nanya 1 orang udah digebukin paling. Udah digebukin. Imam Syafi'i itu sampai ketemu formulanya ya, usia haid paling awal itu paling dini 9 tahun, paling akhir tanpa batas. Ada yang sudah 80 tahun ya masih melahirkan ya ada. Tapi umumnya ya di usia 50 60 menopausnya seperti itu. Tapi minimal satu hari, karena nggak formulanya lewat 15 hari anggap istihadah. Istihadah itu sholat, wajib puasa, semua kewajiban wajib. Kalau haid itu
puasa, sholat itu nggak ada. Tapi kalau istihadah ada. Ya. Masa suci minimal 15 hari, maksimal tanpa batas. Sebab ada perempuan yang tidak mengalami haid sama sekali, tidak mengalami nifas sama sekali, termasuk diantaranya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu tidak mengalami nifas, tidak mengalami haid, tidak. Ya. Jadi masa suci maksimal itu tanpa batas. Ya. Nifas itu minimal sekejap, selesai seketika, rata-rata 40, maksimal 60. Ini kadang-kadang ibu-ibu ada yang suka nanya, Ustadz, saya udah lewat 40 kok masih nifas saja. Oh ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Maksimal 2 bulan, 60 hari. Jadi jangan dianggap kalau sudah 40 hari masih nifas itu aneh. Ya tidak, ya normal itu, nggak ada masalah. Jadi secara fikih, nifas itu maksimal 60 hari. 60 hari. Lewat masa 60 hari, itu berarti dianggap sebagai istihadah. Hari ke-61 itu istihadah. Nifas itu kadang-kadang nggak langsungan, nggak. Habis lahiran, misalnya nggak keluar darah, dapat 2 hari, 3 hari baru keluar darah, itu dianggap nifas itu. Ada yang kadang-kadang lewat seminggu baru keluar darah, itu juga nifas. Patokannya, kalau belum lewat 15 hari, masih dianggap nifas. Tapi kalau lewat 15 hari, dianggap haid lagi. Contoh, lahiran tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 20 bersih, nggak keluar darah. Tanggal 20 keluar darah, itu dianggapnya sudah bukan nifas itu. Sudah melewati 15 hari, secara fikih sudah dianggap menstruasi lagi. Dianggap secara fikih ya, saya nggak tahu kalau secara medis. Kalau secara fikih, pasca lahiran lewat 15 hari, itu sudah dianggap bukan nifas. Kecuali, habis lahiran dia keluar darah terus begitu, itu sampai rentang masa 60 hari, itu dianggap sebagai nifas. Darah istihadah itu darah yang keluar dari rahim perempuan di luar kebiasaan haidnya. Ya. Misalnya darah yang keluar sebelum usia 9 tahun, itu dianggapnya istihadah. Atau keluar darah setelah usia lewat, menopausnya. Misalnya, sudah nggak keluar menstruasi sejak umur 55. Nah, tiba-tiba kok umur 65 keluar lagi. Nah, itu dianggapnya istihadah, tidak dianggap sebagai haid. Ya. Keluar darah setelah melewati masa maksimal haid, 15 hari. Hari ke-16 itu dianggap istihadah. Keluar darah sebelum melahirkan, istihadah. Istihadah itu cuma menandakan masih wajib sholat, masih wajib puasa. Patokannya begitu. Ya. Jadi istihadah itu darah yang tidak menghalangi orang untuk sholat, tidak menghalangi orang untuk puasa. Keluar darah setelah melewati masa nifas, lewat 60 hari masih keluar darah, itu hari ke-61 dihitung darahnya darah istihadah. Ya. Karena kaitannya sama haid dan nifas itu, kaitan juga kehamil, maka masa kehamilan itu minimal 6 bulan. Artinya masa kehamilan minimal 6 bulan itu, kalau ada kelahiran yang jarak dari akad nikah nggak sampai 6 bulan, mohon maaf, dalam agama kita tidak dianggap sebagai anaknya. Tidak. Nikah bulan November misalnya, akad nikah November, Januari kok lahir, ini kan belum sampai 6 bulan. Ini sisa 6 bulannya di Magicom apa di mana? Ini kan nggak tahu kita, ya kan? Kita nggak. Jadi patokannya sederhana. Kita tidak menuduh seseorang berzina, tidak. Tapi kalau jarak kelahiran dengan akad nikah tidak sampai 6 bulan, tidak dianggap anak secara syar'inya, tidak. Efeknya nanti kemana? Efeknya nanti ke warisan. Karena bukan dianggap anak bapaknya, nggak dapat hak waris. Secara fikih begitu.
Supaya dapat halal bagaimana? Ya dihibahkan semasa hidup. Kalau hibah halal, nggak masalah. Efeknya secara fikih bagaimana? Kalau lahir anaknya perempuan, maka bapak biologisnya tidak menjadi wali nikahnya. Tidak. Solusinya bagaimana? Ya wali hakim solusinya. Wah malu saya, masa wali hakim? Ya gampang. Nikah di kantor, panggil KUA ke rumah. Pura-pura akad nikah yang kedua, nggak masalah. Yang penting kan nggak ketahuan. Tapi secara agama, secara fikih, nikah di kantornya itu yang dianggap itu. Rata-rata usia kehamilan 9 bulan maksimal. Ini yang beda fikih sama medis ini di sini. Jadi kalau fikih itu memang yang dibahas cuma soal hukum. Ada kasus Imam Syafi'i berdasarkan pengakuan tetangganya, ibunya itu hamil 2 tahun. Waktu Imam Syafi'i laporan sama Imam Malik, gurunya, guru, saya kata tetangga saya, ibu saya hamil saya 2 tahun. Imam Malik cuma senyum. Kamu masih mending 2 tahun, saya 4 tahun katanya. Ini kita bukan bahas soal medis ya, secara fikih itu dianggap masih hamil, itu dianggap masih hamil. Secara fikih ya, bukan secara medis, secara fikih. Oke, hal-hal yang haram dilakukan oleh wanita yang haid dan nifas. 1, sholat dan nggak usah diganti. Kalau sholat ketika haid nifas nggak sholat nggak diganti. Puasa, kalau puasa diganti. Tawaf haram sama sa'i juga haram. Nah agak repot itu kalau yang berangkat umroh. Bismillah. Kadang-kadang begitu. Kalau haji masih bisa. Orang pergi haji, habis Arafah, pengen tawaf ifadah, kok dia menstruasi datang bulan, itu nanti tanazul. Laporan sama ketua kloter lapor petugas, tiketnya dimundurin, biasanya begitu. Kalau dia sama suaminya ikut mundur juga sama. Nanti diikutkan kloter paling akhir, biasanya begitu. Kalau haji begitu aman. Yang repot ini umroh. Umroh itu kan nggak lama. Orang paket 9 hari, 2 hari di jalan, 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Biasanya kan begitu. Sudah minum obat segala macam, sampai sono bocor juga. Ini kan masalah. Apa yang dilakukan? Tunggu sampai menjelang pulang. Baru masuk Mekah, kok datang bulan? Ya sudah, nggak usah ke masjid, nggak usah. Hari besok masih keluar, hari ketiga masih keluar. Kalau udah mau pulang sudah. Namanya tawaf darurat, nggak apa-apa. Ya sudah pakai pembalut, jalan tawaf, ya nggak usah sholat, tawaf sa'i kemudian pulang. Ya, jadi ada pendapat namanya tawaf, karena nggak mungkin juga nungguin dia suci. Ya kalau seminggu, kalau 2 minggu, siapa yang cover uang hotel makannya itu kan nggak ada ya. Jadi tawafnya tawaf darurat. Nyentuh mushaf nggak boleh. Gimana kalau HP? Ya kalau HP asal aplikasinya ditutup nggak apa-apa. Baca Quran, itu nggak boleh. Kecuali diniati zikir. Soalnya kan banyak perempuan penghafal Quran itu banyak. Kalau tiap datang bulan libur nggak baca Quran, ya nggak hatam-hatam hafalannya, nggak hatam-hatam. Dapat setengah juz datang bulan, nggak baca. Akhirnya setengah juznya hilang. Bulan depan mulai setengah juz, datang bulan lagi, ya nggak selesai-selesai. Ya. Atau guru TK ngajari Iqra, ngajari juz amma itu kan, itu gimana? Boleh melafadzkan Quran, diniati zikir boleh. Masuk masjid, nah, ini nggak boleh ya. Kemudian lagi hubungan suami istri dan terakhir diceraikan. Yang haram nih bukan buat istrinya, haram buat suaminya menceraikan istri di waktu datang bulan, haram, nggak boleh. Orang yang junub, kalau orang junub 3 ini, dia haram melakukan salat, dia haram melakukan tawaf,
haram membawa mushaf, haram duduk di masjid. Masuk lewat doang nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, terakhir yang hadas kecil, kalau wudhu kita batal, satu kesatuan ini bahasannya, haram dilakukan sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh menyentuh mushaf, dan nggak boleh membawa mushaf ya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tafadhol, ya, silakan. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah yang kalau haid kita di masjid itu suka ada aulanya. Kalau di aulanya boleh nggak tuh, Pak Ustadz? Sama yang kedua, kalau habis melahirkan misalnya udah seminggu terus udah nggak ada darah, kita mandi bersuci, boleh nggak berhubungan dengan suami? Itu aja, terima kasih penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah sampai mana wanita haid nggak boleh masuk ke ruangan masjid. Jadi yang nggak boleh masuk itu area utama untuk sholat, itu nggak boleh. Kalau di masjid ada serambinya, sampai serambi masih boleh. Di atas itu masuk tangga sampai teras itu masih boleh, itu nggak masalah. Tapi masuk area utama, masuk ke dalam itu nggak boleh. Masuk basement semacam ini ada dua pendapat ya. Kalau hati-hatinya nggak boleh, tapi kalau ngambil praktisnya boleh. Karena kegiatan berjamaah memang tidak dilakukan di sini ya. Kegiatan sholat hanya sholat Jumat. Oh sekarang sholatnya di bawah, bukan? Nah, ketika jadi area utama sholat sama, patokannya sama, ya nggak boleh. Ya. Tapi ketika tidak menjadi area utama dia boleh, nggak ada masalah. Ya. Kadang orang nanya begini, kalau zaman Nabi kan nggak ada pembalut, nggak ada. Jadi kalau orang masuk masjid ya mungkin masih ada kekhawatiran najisnya bocor atau gimana. Kalau sekarang kan ada pembalut, mestinya nggak apa-apa. Kaitan tidak boleh masuk masjidnya itu bukan kaitan dengan najisnya sebetulnya, tapi kaitan dengan statusnya. Sama seperti orang junub, sama. Jadi orang junub laki-laki dia nggak haid, tapi dia junub, dia juga nggak boleh tinggal dalam masjid, nggak boleh duduk dalam masjid, nggak boleh. Tapi kalau di serambi masjid, di teras masjid dia boleh. Yang kedua masalah kalau sudah yakin nifasnya tuntas. Tahu yakin dan tidaknya bagaimana? Ya pengalaman pribadi masing-masing. Kadang-kadang ada yang ini memang lagi mampet tapi belum tuntas. Nah, kalau lagi mampet dan belum tuntas, itu statusnya masih nifas. Tapi kalau sudah yakin tuntas, selesai. Karena nifas itu sekejap saja mungkin. Ada banyak kasus, orang nifas nggak sampai 40 hari. Ya di hari itu selesai. Besok udah nggak keluar lagi. Kalau dia sudah yakin tuntas, tidak akan keluar lagi, hukumnya sudah suci. Jadi dia mandi, boleh berhubungan suami istri, boleh. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang ini Pak Ustadz, tentang misalkan ada seorang marbot masjid, kebetulan kan tinggal di situ, dipercaya untuk menjaga masjid ya, membersihkan dan lain-lain. Lalu dia kan menikah ya, tapi yang ini istrinya ini sih sebenarnya punya rumah ya. Terus kadang-kadang kan kita bolak-balik ke masjid itu, tapi itu tidak diperbolehkan untuk tidur istrinya di situ. Itu sebenarnya ini terkait apa? Apa karena ada
dikhawatirkan ada hubungan suami istri atau apa, dan hukumnya seperti apa gitu Pak. Jadi apa katanya bilang kalau masih satu atap gitu itu dibilang seperti mengotori masjid, itu seperti apa? Mohon penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya agak susah jawabnya karena semestinya ditanyakan pada DKM masjidnya. Tapi patokannya begini, apa sih yang disebut dengan mengotori masjid? Kan orang berak di toilet masjid juga mengotori masjid sama. Dia kencing di masjid sama kan. Tidur di masjid itu boleh, hukumnya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Rasul pernah tidur di masjid, boleh. Laki-laki tidur di masjid boleh, perempuan tidur di masjid juga boleh, nggak ada masalah. Tidur dalam kategori tidur istirahat, sekedar saja, bukan tinggal di situ, bukan. Sebab ada hadis bahwa Bunda Aisyah, istri-istrinya Nabi, Ummahatul Mukminin, itu iktikaf di malam hari bulan Ramadan, iktikaf. Nah, orang kalau iktikaf itu ya otomatis tidur juga di masjid, otomatis. Jadi boleh asal tidak mengotori masjid. Patokannya apa? Ya kalau yakin tidurnya ngiler, bawa bantal sendiri begitu. Jangan karpet masjid kemudian diilerin sama dia, jangan. Jadi patokannya, wah saya kalau tidur miring ngiler, bawa bantal sendiri, bawa. Jadi patokannya tetap dalam kategori menutup auratnya, kemudian lagi tidak mengotori masjid. Kalau kemudian istrinya dilarang untuk tidur di situ, nah, maka sebetulnya memang kalau di masjid-masjid yang agak luas itu, rumah merbot itu dibikin kayak pos jaga begitu, ada kamarnya. Tapi kalau kemudian nyatu itu tidur memang boleh, tapi ya mungkin dikhawatirkan itu ya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di situ. Jadi patokannya ngotori masjid itu membuat najis area masjid, itu yang nggak boleh. Tapi kalau masalah tempatnya memang tempat buat kotoran nggak apa-apa, ya, kayak toilet itu nggak apa-apa, nggak ada masalah orang berak di masjid. Jadi jangan dianggap wah dia ngencingin masjid itu, bukan, memang WC-nya WC masjid, patokannya begitu. Jadi mungkin dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin. Kalau tidurnya boleh, nggak ada masalah, ya. Mudah-mudahan. Ya. Ya. Kalau secara hukum tidur doang boleh, nggak ada masalah secara hukum. Tapi patokannya kan begini, masjid itu punya kepengurusan, maka yang berlaku di situ aturan kepengurusan masjidnya. Contohnya begini, di sebagian masjid itu kadang-kadang ada tulisan dilarang mandi di masjid. Ada. Masa nggak boleh kan? Kalau sudah ditulisi dilarang mandi oleh pengurusnya, ya berarti nggak boleh. Jadi kalau secara hukum asalnya boleh saja begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sama-sama ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kaitannya dengan ini Ustaz. Jadi ada satu masjid, dia itu ada kamarnya, atapnya jadi satu, ya. Dan petugasnya itu tinggal di situ. Ya. Nah, jadi atapnya masih satu atap dengan masjid. Ya. Nah, ini yang mungkin yang ada juga sih kita di masjid. Beberapa itu yang tinggalnya di situ. Ya. Nah, bagaimana hubungan suami istri di masjid itu? Karena itu kamar untuk imam misalnya itu kan. Tinggal memang tempat tinggal dibuat. Satu ada sekamar, udahlah tinggal di sini saja. Itu mungkin Mas. Oke, baik. Ya, karena tadi pertanyaannya tentang tidur ya, bukan hubungan kan. Secara hukum tidur itu boleh saja, nggak ada masalah. Gimana kalau dia hubungan suami? Kalau itu nggak boleh ya, hubungan suami istri di masjid itu nggak boleh. Itu hitungannya masih masjid. Maka sebagian masjid yang space-nya luas tadi saya katakan dibikin kayak rumah jaga itu di depannya. Kalau itu, tapi patokannya ketika kita berada di satu masjid
maka aturan yang berlaku aturan kepengurusan masjid itu, ya, sama kayak dilarang mandi di masjid misalnya, atau dilarang tidur di masjid. Kalau aslinya boleh, boleh. Tapi ketika ada tulisan dilarang tidur di masjid, ya Pak, jadi nggak boleh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Jadi kalau kita siapkan misalnya imam suami istri tinggal di masjid itu, di kamar masjid itu, ya udah pasti dia pasti berhubungan dengan suami istri. Tapi itu masih dalam masjid, ada kamar-kamar. Itu boleh masjid. Saya bukan di ruang utama. Apa gitu? Kalau masih dalam satu bangunan, itu nggak boleh. Nggak boleh. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait wanita yang nifas, Ustaz. Ya. Ada beberapa pendapat. Nifas itu kadang pada umumnya itu akan keluar darah nifas itu paling enggak 1 minggu tuh keluar, nanti enggak, nanti keluar lagi. Nah, nanti enggak lagi. Nah, apakah setiap misalnya berhenti darah itu berhenti, kita mandi besar, sholat, nanti keluar lagi, enggak lagi, nanti berhenti lagi, kita mandi besar lagi, itu yang pertama. Yang kedua ada yang berpendapat begini, udahlah tunggu aja 40 hari gitu kan, patokan 40 hari. Jadi keluar nggak apa-apa, nggak sholat sampai 40 hari. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz? Menurut fikihnya gimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya pernah mendengar begini, kalau tidak bisa puasa tahun ini, kita kan harus membayar tahun itu juga. Nah, kadang ada ibu-ibu itu yang terus tidak sempat membayar puasa dan bertindih-tindih gitu. Ada yang pendapat mengatakan kita harus membayarnya itu didenda 2 kali lipat. Itu apakah benar? Zikir itulah yang membaca Al-Quran, tapi maksudnya tidak dipegang gitu ya. Iya. Kemudian Ustadz tadi mengatakan juga tidak boleh membawa mushaf pada orang yang berhalangan tadi. Kalau kita bawa mushaf, kita terpaksa bawa mushaf itu, kita alapisin mushaf itu, tidak langsung kita pegang, itu apakah boleh? Jadi otomatis kita bisa membawanya gitu. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya coba jawab. Sama nifas dengan haid itu memang ada 2 pendapat ulama. Satu, ada yang namanya qaul sahbi, dihitung total di belakang. Sahbi itu misalnya begini, misalnya kayak datang bulan, biasanya 3 hari keluarnya, 3 hari, bulan depan 3 hari, bulan depan 3 hari, terus kok bulan depannya 5 hari masih keluar, 6 hari masih keluar, hari ke-7 berhenti, tapi kita nggak yakin nih, ini berhenti, sudah berhenti total atau masih lanjut nih, takutnya mandi, sholat, hari ke-10 keluar lagi, begitu. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, tunggu sampai selesainya. Pendapat kedua, cari praktisnya, pokoknya pas berhenti mandi dan sholat. Ini paling gampang, nggak pakai kodok berarti. Tiap berhenti mandi dan sholat, tiap berhenti, begitu ya. Tapi berhenti yang agak lama ya. Kalau berhenti cuma zuhur asar keluar lagi ya enggak berarti. Berhenti ya, perempuan sendiri yang ngalamin. Kalau saya kan enggak ngalamin ya. Ya ibu-ibu itu yang kira-kira ini tuntas apa enggak tuntas kira-kira begitu ya kan. Jadi patokannya kalau kaul lakti itu di waktu dia mampet ya berarti mandi dan sholat. Di waktu besoknya keluar lagi ya sudah enggak sholat lagi. Ada yang ngitung tunggu sampai akhirnya. Namanya kaul sahbi, tunggu sampai akhir. Nifas juga sama. Dapat 7 hari kok udah berhenti. Kayak kasus yang tadi itu. Gimana? Yakin apa enggak nih? Yakin mampet apa enggak? Yakin tuntas misalnya. Atau tunggu dulu deh 15 hari berapa tunggu. Nah, kita tunggu enggak masalah. Tapi nanti ya ketika kita sudah yakin suci,
Masa yang kita nunggu itu kok sholatnya dikodok, sholatnya dikodok. Misalnya, nifas dapat 7 hari sudah berhenti. Hari ke-8 kita masih belum mandi sholat. Ke-9 sama, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wah, yakin ini sudah, mampet tuntas sudah. Itu berarti kita mandi dan sholat. Hari ke-8 wajib diganti sholatnya karena memang sudah suci. Kalau mau pakai hati-hati, pakai yang sahbi ini. Tunggu sampai akhirnya, lalu yang kemarin ternyata sudah suci, kodok. Ini yang paling hati-hati. Kalau mau ambil yang praktisnya, pakai yang lakti tadi. Tiap kali mampet, mandi dan sholat. Itu pilihan buat ibu-ibu, terserah. Mau milih yang mana nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya nunggu sampai benar-benar tuntas, mulai tanggal mulai yang ketika mampetnya itu sholatnya dikodok ya, bukan kemudian nggak dikodok, sholatnya dikodok karena sudah dihitung suci. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya soal ya, ibu-ibu itu kadang-kadang, oleh kalau masa subur itu bisa nggak puasa 10 tahun bisa. Kenapa nggak puasa? Hamil. Tahun depannya menyusui, tahun depannya hamil lagi. Tahun depan nyusui, nggak rapi-rapi udah itu. Apa yang harus dilakukan? Satu, kodok puasa. Kalau sudah lewat 1 tahun, ada dendanya. Bukan cuma kodok, tapi plus bayar fidyah. Fidyahnya itu berapa? Fidyahnya itu 1 mud per 1 harinya, 1 mud. 1 mud itu berapa? Ya gampangannya sih nggak sampai 1 liter, tapi kita hati-hati 1 liter begitu, hati-hati 1 liter. Puasanya tetap 1 hari. Mudnya, fidyahnya bisa double kalau lewat tahun. Tahun ini nggak keganti, tahun depan ganti plus fidyah 1 mud. Tahun depannya belum keganti, setelah 2 tahun baru keganti, tambah fidyah 2 mud. 2 tahun belum keganti tahun ketiga, fidyahnya 3 mud. Kalau puasanya tetap 1 hari, tetap ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tidak dipegang, jadi yang megang temennya. Jadi kalau perempuan penghafal Quran, dia tetap menghafal, yang pegang temennya, kemudian dia baca. Kalau salah diingetin. Kita kalau misalnya nggak punya wudhu atau apa, pengen bawa mushaf, bagaimana? Suruh orang taruh di tas, kita bawa nggak apa-apa. Niatnya bukan niat bawa mushaf, niatnya bawa tas. Ya kan? Gimana? Taruh di tas, kita bawa tasnya nggak apa-apa. Bawa tasnya. Kalau ada yang terjemahnya boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau yang ada terjemahnya nggak apa-apa. Jadi bukan murni mushaf namanya itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Ada pertanyaan di kolom chat ini, apakah berlaku untuk hubungan suami istri saat haid berhenti dan mandi wajib, tapi kemudian ternyata keluar lagi? Sama, kalau pakai kaul yang tadi, kaul yang lakti itu, pokoknya kalau berhenti mandi dan sholat boleh, itu berarti juga berlaku semuanya boleh, nggak ada masalah. Tapi yang paling aman, yang paling hati-hati, tunggu sampai tuntas dulu semua. Tunggu sampai tuntas, kemudian mandi, baru mulai mampetnya kapan, sholatnya dikodok. Sholatnya dikodok. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ibu silakan kalau masih ada yang boleh tanyakan. Sementara kita akan tutup pengajian kita karena menjelang jam 10. Ada Ya, satu nih. silakan. Maaf Pak, satu lagi, ini mengenai hubungan suami istri lagi. Ini yang masa kalau kita sudah berhubungan suami istri ya Pak, misalkan nih kita belum bisa mandi, misalkan kita dingin atau apa gitu ya, terus kita hanya berwudu saja gitu, terus kita tidur, itu bagaimana Pak hukumnya?
Itu saja. Junub maksudnya. Iya, masih dalam, tapi hanya berwudu saja itu boleh tidak Pak? Nanti mandinya sebelum subuh kita bangun. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mandi itu baru wajib kalau mau sholat. Ya. Kalau belum mau sholat, belum wajib. Ini kasusnya bukan orang haid ya, bukan ya? Bukan. Ya. Jadi hubungan suami istri biasa, misalnya malam, mandinya besok pagi, nggak ada masalah. Karena mandi baru wajib kalau mau sholat. Cuma tadi, disunahkan wudhu lagi, wudhu. Mau makan sunnah wudhu, mau tidur sunnah wudhu, mau ngapa-ngapain. Jadi wajib mandinya pas mau sholat subuh, itu baru wajib mandi. Ya. Kalau belum sholat, belum wajib mandi. Cuma sunnah wudhu saja memangnya. Ya, terakhir di chat ada, kalau untuk kodok sholat sendiri bagaimana Pak Ustadz? Tinggal nanti dihitung berapa hari yang sudah mampet, tapi kita masih ragu sudah suci benar atau belum. Misalnya tadi, haid biasanya 8 hari haidnya. Ini baru dapat 3 hari kok sudah mampet. Apa langsung mandi? Kalau mau pakai yang hati-hati tunggu dulu. Keempat nggak keluar, 5 nggak keluar, 6 nggak keluar, 7 nggak keluar, 8 nggak keluar, yakin kita kalau suci. Berarti mulai wajib kodok hari keempat. Keempat, 5, 6, 7 itu berarti wajib dikodok itu 4 hari. Gimana cara kodoknya? Kalau mau langsung sekaligus juga boleh, nggak apa-apa. 4 kali 5, 20 sholat itu. Anggap aja terawih lah begitu ya. Langsung sholat. Atau kalau mau nggak repot, tiap kali habis sholat tambah 1.